Aku harus sembuh. Aku harus sembuh. Aku harus sembuh. Aku harus sehat. Aku harus sehat. Aku harus sehat. Saya bisa. Saya bisa. Saya bisa. Saya harus sehat. Semangat. 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 Sehat. Sehat. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arif. Apa kabar para mitra di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Bahagia bersama keluarga, lancar rezekinya dan lancar usahanya. Amin ya robbal alamin. Baik, apalagi bersama saya di channel Nova Arif. Kali ini saya akan bagikan video mengenai terapi berjemur di pagi hari. Dan juga di sini ada beberapa kawan maupun sahabat sesama penderita stroke yang saat ini berkumpul di suatu tempat untuk melakukan ritual, yaitu berjemur di pagi hari. Beliau-beliau ini adalah tetangga ataupun berdekatan rumah dengan Pak Haryanto yang baru saja melakukan terapi bicara di tengah laut. Latihan bicara memang wajib dilakukan bagi para penderita stroke yang mengalami kesulitan dalam hal mengucapkan kata-kata maupun ucapan yang tidak jelas, sehingga harus dilakukan terapi perjelasan kemampuan verbal dalam mengucap kata supaya tidak mengalami kesulitan dalam hal berkomunikasi. Seperti layaknya saya pun pernah mengalami hal itu. Dan di sini beliau-beliau ini adalah senior-senior kita. Beliau sudah berumur dan beliau selalu bercengkrama seperti ini dengan bahagia. Itu adalah suatu kenikmatan tersendiri dengan cara berkomunikasi aktif. Akan tapi di sini adalah lingkungan pantai yang mana panasnya mungkin akan sangat terasa sekali dibandingkan dengan daerah kita yang mungkin jauh dari pantai, dikarenakan efek dari penguapan air laut yang terkena pancaran sinar matahari sangat terasa sekali efek panasnya. Jadi di sini kebetulan ada beberapa penderita sakit stroke. Beliau ini juga salah satu seorang penderita yang sedang berteduh di bawah gubuk yang ada di pinggir pantai ini. Lihatlah, tangan beliau masih mengalami kekakuan dan spastis, dan di sini bukan merupakan suatu kecanggungan ataupun merasa tersisihkan, malah mereka suka sekali berkomunikasi aktif, bersenda gurau dan berlatih bersama. Ini adalah gerakan-gerakan untuk melatih kekuatan otot tangannya untuk maju ke depan dan ke belakang. Mungkin sedang terjadi spastis di sana ataupun ketidaknyamanan di bagian bahu sehingga kurang bisa baik dalam hal bergerak melambai. Inilah yang saya bagikan, bahwa banyak sekali saudara-saudara kita di negeri kita ini, para penderita stroke yang mengalami serangan-serangan yang luar biasa serangannya, akan tapi untuk pulihnya sangat membutuhkan suatu perjuangan yang keras. Jadi bagi saudara-saudaraku maupun keluarga yang saat ini mendampingi keluarga yang sedang sakit, saya harapkan tetap bersabar dan berpikir positif. Selalu memberikan semangat pada pendamping yang sedang mengalami serangan stroke maupun mengalami gangguan dalam hal berjalan setelah serangan stroke. Semua ini pasti akan berlalu dengan indah apabila kita mau merubah kondisi kita saat ini. Siapapun itu berhak untuk bisa pulih tanpa melihat status ataupun apa, tergantung niat maupun usahanya. Semua kembali kepada kita masing-masing.
Dan ini adalah terapi beliau untuk berendam di tengah lautan. Saya sarankan bagi para penyintas stroke apabila masih pertama kali melakukan terapi berendam di air laut, diharapkan ada pendampingan ataupun ada keluarga yang menemani di dalam air. Dikarenakan saya kemarin sempat mencobanya dan ternyata arus air laut itu cukup menggoyangkan kaki kita yang masih lemah, sehingga saya beberapa kali lumayan tercebur dan meminum air laut yang asin rasanya. Jadi saya harapkan juga harus bijak untuk memilih pantai utara, dikarenakan pantai utara itu ombaknya masih terpantau wajar dan sangat bersahabat dengan kita sebagai seorang penyintas stroke yang wajib mengukur faktor resiko dan keamanan terhadap tubuh kita. Tidak hanya berpedoman pada terapinya, akan tapi faktor resiko harus kita perhitungkan. Tetap berhati-hati dan waspada karena di laut lepas seperti ini sangat berbahaya sekali apabila terjadi arus bawah. Di atas ombaknya tampak tenang sekali, akan tapi pada kaki kita pada saat menginjak pasir di bawah permukaan, kaki kita seperti bergetar. Itu sangat berbahaya sekali. Saya pernah merasakannya dan saya harap para penonton maupun saudara semua bisa waspada ataupun sebelumnya bisa minta tolong dengan caregiver ataupun keluarga untuk mencoba masuk dulu ke dalam laut tersebut sebelum kita bisa masuk untuk melakukan terapi berendam di air laut. Inilah yang saya sampaikan, semoga bisa memperbaiki pola jalan kita dan juga keamanan adalah yang utama. Apa gunanya kita berlatih tapi bisa menyebabkan ketidakmujuran ataupun bisa tenggelam dan mati konyol di tengah lautan. Jadi saya harapkan tetap harus bisa bijak dimanapun kita berada. Berlatih pun harus sesuai dengan kemampuan dan harus terukur faktor keselamatan untuk jiwa kita, dikarenakan kita sudah melewati masa-masa pasca stroke dan saat ini adalah masa untuk kita menggapai kepulihan dengan cara berlatih dan berlatih setiap hari. Semuanya tidak akan sia-sia apa yang kita lakukan. Semoga semua ini bisa bermanfaat buat kita semua, akan tapi harus terukur latihannya. Inilah pencapaian beliau saat ini dengan cara berendam di air laut pukul 2 hingga 4 sore dan juga berenang di lautan pantai yang saat ini sangat dekat dengan tempat tinggal beliau. Inilah sesuatu yang beliau bisa manfaatkan secara maksimal sehingga cara pola kepulihannya secara kasat mata bisa terjadi lebih cepat dibandingkan kawan-kawan ataupun sahabatku semua. Inilah yang kita tidak bisa usahakan, yaitu setiap hari berendam di air laut, dikarenakan bagi para penyintas stroke yang bisa melakukan latihan berendam di dalam air laut mungkin bisa mencontoh terapi dari Pak Haryanto ini. Saya harapkan tetap dengan pendampingan. Apabila terjadi sesuatu, maka resiko adalah resiko kita sendiri. Saya di sini sebagai seorang penyintas stroke menyarankan untuk tetap waspada apabila berada di pantai untuk melakukan terapi, dikarenakan di pantai masih ada ombak dan ombak masih ada arus di dalam lautan yang itu tidak tampak, akan tapi bisa kita rasakan dan bisa merobohkan kaki seorang penyintas stroke yang masih lemah apabila kita masih belum kuat dalam hal berdiri, dikarenakan yang terombang-ambing adalah kondisi di bagian kaki kita yang masuk di dalam air laut, sehingga hal itu bisa menyebabkan resiko yang tidak kita inginkan.
tetap semangat, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.